Oke, baik, yang bisa pertama saya sampaikan, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulidi Iksan selaku KSPPG, Singkawang Tengah Bukit Batu. Yang pertama saya yang pastinya ingin memohon atau membilang mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan sudah terjadi musibah, yang memang kita semua tidak inginkan. Dan untuk fokus kami yang pertama, itu memang kita langsung ke siswa yang terdampak. Dari info yang kami dapat juga dari PIC Sekolah Man Model, itu di pukul 5 sore, langsung kami terjun ke rumah sakit di Metra Medica yang pertama kali terjadi. Kemudian untuk kronologi atau penyebab pastinya kenapa ini terjadi, yang khususnya di Sekolah Man Model, itu masih belum bisa kami pastikan kenapa terjadi. Tapi untuk dugaan sementara, dikarenakan pengantaran serta jam makan siswa yang berbeda, di mana ada 2 kali pengantaran, yaitu yang pertama di jam 10 dan untuk pengantaran kedua di jam setengah 12. Kemudian juga ini dari Man Modelnya juga mereka mengkonsumsinya itu setelah sholat zuhur, yaitu pukul jam 12.30. Sehingga itu juga mungkin jadi dugaan sementara kenapa hal ini bisa terjadi. Tetapi dari kami juga menunggu hasil uji sampel dari BPOM untuk memastikan apa penyebab ini bisa terjadi. Untuk bentuk tanggung jawab dari pihak kami yang bisa kami berikan di hari kejadian hingga hari ini, itu kita memberikan bertanggung jawab dari biaya administrasi maupun segala macam biaya perawatan hingga siswa yang terdampak maupun orang tua itu bisa meringankan. Kami juga setiap harinya selalu memberikan support kepada orang tua dan siswa yang terdampak. Serta di sini juga saya sekaligus mau menginformasikan bahwasanya di hari ini info terbarunya untuk siswa yang terdampak itu sudah keluar semua. Jadi mulai hari ini sudah tidak ada lagi siswa yang dirawat inap. Alhamdulillahnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas musibah yang terjadi dan yang pastinya ini jadi evaluasi bagi kami dan saya juga berharap semoga kedepannya untuk kita semua bisa sehat selalu dan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mungkin itu saja dari 14 sekolah. Yang dimana setiap sekolah ini memang minta awal semuanya. Jadi dari dapur kami pun masih dalam proses penyesuaian dikarenakan porsi tersebut, sehingga untuk khususnya di pengantaran terakhir yaitu di Man Model, yang pertama itu tadi kita sudah mengupayakan untuk pengantaran di porsi 300 terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu di porsi 609. Karena total siswa di Man itu ada 906. Pasti itu udah pasti kami evaluasi dan memang untuk per hari Senin kemarin kita udah off operasional. Jadi seiring off operasional ini kita sambil evaluasi dan berbenah sampai menunggu surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk beroperasional kembali. Soalnya memang saya juga mau menginformasikan bahwasanya walaupun memang yang terdampak ini satu sekolah, karena kita melayani 14 sekolah, untuk sekolah lain juga merasa sedih. Kenapa kami juga kena dampaknya. Dan dari respon-respon sekolah lain juga itu yang membuat kami turut prihatin dan akan selalu kami upayakan untuk sesegera mungkin agar dapur kami bisa beroperasional kembali sehingga sekolah-sekolah yang kami layani
bisa menerima MBG kembali. Untuk menu itu ada, sebutkan satu-satu ya. Ada nasi putih, kemudian ayam suwir, ada buah semangka, lalu tahu, kemudian kentang wortel, sambal kentang wortel. Untuk keadaan kita selalu menjalankan sesuai SOP, yang pastinya ke dalam keadaan fresh. Cuman tadi di pengantaran man model itu kan kita di pengantaran terakhir, posisi juga udah terlambat. Jadi memang dugaan sementara yang tadi saya bilang terkait pengantaran yang terlambat, yang dimana proses packing yang seharusnya didinginkan terlebih dahulu itu karena mau mengejar keterlambatan tadi yang ternyata tidak langsung dikonsumsi, di bagian situ iya langsung di packing. Iya, untuk sementara mulai hari Senin kemarin kita udah operasional sampai waktu yang memang tidak ditentukan, menunggu surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Siap. Izin Bapak, perkenalkan terlebih dahulu, saya Devi Rizkia, saya koordinator wilayah MBG Kota Singkawang. Nah, kebetulan saat kejadian juga saya langsung dihubungi sama pihak KSPPG maupun mitra ataupun yayasan. Pas di hari kejadian saya langsung meluncur untuk datang ke SPPG tersebut. Karena di pas hari kejadian juga didatangkan sama pihak polisi kepolisian. Pihak kepolisian datang pertama untuk mengambil dan melihat sampel kami. Nah, kebetulan di hari kejadian tersebut pihak kepolisian membawa dokes. Kebetulan dan sampel kami diuji sama dokes tersebut, dan untuk hasil kimianya karena yang ada di dalam dokes itu masih uji sampel kimia. Untuk hasil kimia dari kelima menu tersebut dinyatakan bahwasanya negatif semua. Nah, makanya di sampel untuk pagi hari itu dibawa untuk mengetahui uji biologisnya. Siapa? Kalau untuk evaluasi sebetulnya sebenarnya saya sendiri tidak mau hal ini terjadi, Pak. Nah, karena ini mohon maaf sebesar-besarnya terlebih dahulu karena di Singkawang udah pecah telur, mohon maaf sebelumnya nih. Sebenarnya saya sangat menjaga nih untuk dapur-dapur SPPG yang lainnya, apalagi kalau masalah saya datang ke dapur untuk mendoktrin lagi si SPPG-nya untuk perihal menu, perihal SOP, perihal relawan itu saya setiap hari memantau turun langsung, Pak. Siap. Siap. Tadi kan si KSPPG juga membahas bahwasannya dia melayani 3.000 lebih. Bahwasannya di dalam Juknis untuk Juknis terbaru 2026 ini kami sebenarnya melayani tidak boleh lebih dari 3.000 gitu, Pak. Nah, karena awal Juknis tahun 2025 itu 3.500 sampai 4.000 itu Bapak-bapak pasti udah mendengar kan. Nah, awal Juknis itu berubah karena kami di Singkawang Tengah ini sudah mengakomodir untuk SPM di sekolah-sekolah tersebut. Akhirnya karena kekurangan dan keterbatasan di dapur cuman ada 6, otomatis dapur 6 ini yang merekrut, yang mengambil SPM itu melebihi 3.000. Nah, cuman Pak izin kebetulan sekarang lagi proses pembangunan dapur itu sekitar 4 untuk di Singkawang Tengah. Jadi nanti dapur itu sudah mulai operasional. Nah, kami akan memberi SPM itu kepada dapur-dapur. Jadi akan menghindari yang akan terjadinya contoh kejadian yang seperti kita alami gitu, Pak. Untuk di dapurnya, Pak.
Kalau untuk di dapurnya, kalau kita melihat kejadian-kejadian di luar itu bisa sampai sebulanan Pak izin. Nah nanti sebulan ini KSPPG mitra atau yayasan melakukan evaluasi tim, melakukan apa sih progres perbaikan nih gitu Pak. Jadi setelah kita keluar nih sudah menentukan, habis itu pihak Dinkes lah yang akan merekomendasikan dan suratnya nanti naik ke saya naikkan lagi ke provinsi dan provinsi naikkan lagi ke pusat Pak izin. Izin Pak, kebetulan kemarin saya sudah menanyakan pihak Kepala Regional Kalbar. Nah, bahwasanya karena di Singkawang Tengah ini udah 3.000 lebih, jadi saya mewanti-wanti daripada akan terjadi lagi kalau kita menambah, otomatis menahan dulu terlebih dahulu Pak. Jadi setelah memang ketemu dengan pihak Sekda, ketemu dengan bapak-bapak sekalian, saya memang nanti datang permintaan maaf ke seluruh sekolah yang dia layani Pak. Bahwasannya kami minta ini kan demi keamanan bersama gitu Pak izin. Yang jelas kasus MBG di Singkawang sudah tertangani dengan baik. Dari 56 orang yang terdampak, jadi tinggal 2 orang yang masih ada dirawat di rumah sakit. Kalau penyebabnya apa sih? Penyebabnya masih kita cari tahu. Sampel makanan juga sudah dikirim, tapi hasilnya memang kita masih menunggu. Mungkin ada tindakan tegas dari pemerintah kota terhadap SPPG MBG yang mengalami ini? Kalau tindakan tegas memang di dalam Juknis dari dari BGN pusat ya, dari BGN pusat itu sudah memberikan surat ini ya pemberhentian operasi sementara. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, GNTV Indonesia, Live melaporkan.